Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Ulfianti dari jurusan Bimbingan Konseling Islam dari Lokal BKI 4B dengan NIM 12402238898. Nah, di sini saya akan membahas mengenai etika bisnis dan bentuk usaha dan syarat pendiriannya. Yang pertama, saya akan membahas tentang etika bisnis. Sebelum menjalankan bisnis dan terjun ke dunia bisnis, kita juga penting untuk mempelajari etika bisnis terlebih dahulu, guna untuk memajukan dan mengembangkan bisnis kita. Dengan etika bisnis yang baik, akan mudah berkembang bisnis yang kita sedang tekuni. Di etika bisnis ini sangat besar pengaruhnya dan efeknya sangat kuat dalam kesuksesan sebuah bisnis. Hill dan Jones berpendapat mengenai etika bisnis. Menurutnya adalah etika bisnis itu adalah suatu ajaran untuk membedakan salah dan benar guna untuk mengambil keputusan dan strategi dalam bisnis. Nah, bisnis adalah disiplin yang mempelajari perilaku moral dalam konteks bisnis. Ini mencakup bagaimana perusahaan mengelola, terus hubungan dengan pemangku kepentingan secara internal dan eksternal. Nah, dalam etika bisnis ini juga ada tujuan etika bisnis. Etika bisnis sangat penting dimiliki oleh pengusaha baru maupun pengusaha yang sudah lama. Tujuannya di sini yaitu untuk mendorong kesadaran moral dan memberikan batasan-batasan bagi pengusaha, juga untuk mewujudkan cita-cita manajemen bisnis yang baik. Selanjutnya juga ada prinsip keadilan. Dalam prinsip keadilan, semua orang berhak mendapat perilaku yang sama dan semua berhak memberikan kontribusi baik secara langsung maupun kontribusi secara tidak langsung. Nah, selanjutnya juga ada itu namanya otonomi. Semua bisnis harus bisa mengambil keputusan dengan tepat dan adil dan dapat bertanggung jawab dengan keputusan yang diambil. Nah, selanjutnya juga ada integritas moral. Dengan integritas moral yang bagus, maka kepercayaan masyarakat juga meningkat. Semua pihak yang terlibat dalam perusahaan harus menjaga nama baik perusahaan. Nah, selanjutnya juga ada prinsip royalitas. Prinsip royalitas adalah sebuah perangkat nilai dan perilaku yang ditetapkan oleh perusahaan untuk mengembangkan hubungan jangka panjang dan saling menguntungkan, baik dengan pelanggan, dengan mitra bisnis, bahkan dengan karyawan. Selanjutnya juga ada prinsip etika bisnis. Yang pertama itu ada kejujuran sebagai salah satu kunci kesuksesan usaha. Jujur dalam segala hal ketika kita berbisnis. Misalnya, jujur kepada konsumen tentang produk yang dijual, jujur dalam bekerja sama dengan pihak lain. Kejujuran ini sangat penting dalam berbisnis. Contoh etika bisnis yang pertama itu menyebut nama secara lengkap saat bertemu dengan orang baru. Nah, ini menunjukkan kita memiliki etika yang baik ketika bertemu dengan orang yang baru kita kenal. Selanjutnya, kita memiliki berdiri saat berkenalan. Selain menunjukkan kesopanan, berdiri juga dapat menegaskan kehadiran kita. Nah, berdiri saat berkenalan ini juga penting. Selanjutnya ada mengucapkan terima kasih ketika ada tamu yang datang ke dalam acara bisnis kita. Misalnya, terima kasih sudah datang. Nah,
Yang terakhir itu bayar tagihan ketika kita mengundang. Ini sangat penting. Kita sebagai tuan rumah yang mengundang, baik itu di kafe, di restoran, dan lain sebagainya, etikanya kita yang mengundang, kita yang membayar tagihannya. Karena mereka datang atas undangan dan ajakan dari kita. Nah, selanjutnya dengan memiliki etika bisnis yang baik, kita juga bisa memajukan perusahaan kita dengan etika bisnis yang baik. Perusahaan akan memiliki daya saing yang tinggi sehingga terjadilah lingkungan bisnis yang sehat, berkelanjutan, dan dapat dipercaya oleh semua pihak yang terlibat. Nah, materi kedua yaitu bentuk usaha dan syarat pendiriannya. Badan usaha adalah suatu organisasi atau lembaga yang melakukan kegiatan ekonomis, produksi, distribusi untuk memenuhi kebutuhan manusia, guna untuk mencari laba. Bentuk badan usahanya yaitu seperti usaha perorangan, firma, CV, PT, BUMN, atau BUMD. Berikut ada penjelasan singkat mengenai bentuk-bentuk badan usaha yang umum yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu usaha perorangan, dimiliki dan dijalankan sepenuhnya oleh satu orang yang bertanggung jawab atas semua aspek usaha serta keuntungan dan kerugian yang dihasilkan. Nah, selanjutnya ada firma. Di firma ini didirikan oleh 2 orang atau lebih, di mana para anggota firma bertanggung jawab secara bersama-sama terhadap hutang dan kewajiban firma. Selanjutnya ada CV, yaitu bentuk usaha atau kemitraan, di mana setidaknya ada 2 jenis mitra. Yang pertama yaitu mitra aktif yang bertanggung jawab secara penuh, dan mitra pasif yang hanya menyertakan modal. Mitra pasif hanya bertanggung jawab atas hutang sebesar modal yang disetor. Selanjutnya ada PT. PT itu bentuk badan usaha yang terpisah secara hukum dari pemiliknya. Dengan modal terbagi dalam saham-saham, pemilik saham hanya bertanggung jawab sebesar jumlah saham yang dimilikinya. Nah, selanjutnya ada BUMN, yaitu badan usaha milik negara. Badan usaha yang dimiliki sepenuhnya oleh pemerintah bertujuan untuk menyediakan layanan publik atau mendukung pembangunan ekonomi negara. Nah, selanjutnya ada BUMD. BUMD yaitu badan usaha milik daerah. Badan usaha yang dimiliki oleh pemerintahan daerah atau kabupaten kota biasanya untuk memajukan perekonomian daerah atau menyediakan layanan publik. Selanjutnya juga ada istilah waralaba, seperti yang kita ketahui pada saat ini ada minimarket, warung makan, kafe, percetakan, dan lain-lain. Istilah waralaba asing dan domestik. Waralaba asing yaitu waralaba yang dimiliki dan dioperasikan oleh perusahaan asing. Perusahaan asing memberikan hak untuk menggunakan merek, sistem, dan prosedur operasional kepada penerima waralaba di dalam negeri. Selanjutnya juga ada waralaba domestik. Waralaba domestik adalah waralaba yang dimiliki dan dioperasikan oleh perusahaan dalam negeri. Perusahaan dalam negeri memberikan hak untuk menggunakan merek, sistem, dan prosedur operasional kepada penerima waralaba di dalam negeri. Nah, itulah tadi penjelasan saya mengenai etika bisnis dan bentuk usaha dan pendiriannya dan syarat pendiriannya. Semoga bermanfaat. Semoga dari sini kita bisa mengambil kesimpulan betapa pentingnya etika dalam bisnis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.